Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Dava Apriansyah dengan NPM 45182100077 dengan tugas individu sebagai perancangan. Perkenalkan, nama saya Cindy Evinaditi dengan NPM 4518210082. Tugas saya Scenario System, Workflow Business, dan IRD. Perkenalkan, nama saya Ayu Laura Limbong, NPM 4518210090, bagian database. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NPM 4518210046 dengan tugas konstruksi. Kami dari kelompok E dengan judul Sistem Informasi Penjualan Alat Kesehatan PT Panji Prima Dinamika. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah memudahkan proses jual beli antara customer dengan distributor. Aliran proses yang kami pilih adalah aliran proses iteratif, di mana jika kami kekurangan informasi atau data, kami bisa kembali ke tahap-tahap sebelumnya. Selain itu, kami juga bisa melakukan penambahan-penambahan tertentu di tahap-tahap sebelumnya. Untuk metode proses, kami memilih metode proses evolusioner, di mana mudah diterapkan sesuai dengan aliran proses yang kami pilih, yaitu iteratif. Kami bisa melakukan penambahan atau revisi data dari tahap 1 ke tahap-tahap lainnya tanpa urutan tertentu. Tools yang digunakan untuk pembuatan komunikasi adalah WhatsApp. Kami bertukar pesan dengan narasumber melalui WhatsApp mengenai tanya jawab. Untuk suara, kami menggunakan recorder untuk merekam pertanyaan dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pancasila ingin mewawancarai salah satu orang dari PT Panji Prima Dinamika. Bisa saya bantu? Sebelumnya, boleh perkenalkan diri dulu, Pak. Nama saya Mustafa, jabatan General Manager dari PT Panji Prima Dinamika. Sebelumnya, saya ingin bertanya, sudah berapa lama PT Panji Prima Dinamika ini berjalan? Kurang lebih 10 tahun. Sudah lama berarti ya, Pak? Sudah. Oke, kita mulai wawancaranya aja, Pak. Baik. Nih, bagaimana proses penjualan PT Panji Prima Dinamika? Proses penjualannya, barang dari pihak importir didistribusikan ke PT Panji Prima Dinamika, terus dijual ke customer. Customer itu ada rumah sakit, laboratorium klinik, PMI, dan sekolahan kesehatan. Kepada siapa saja barangnya dijual? Ke rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta, laboratorium klinik, PMI, puskesmas, sekolah kesehatan, dan lain-lain. Terus, apakah ada kendala dalam penggunaan sistem yang sekarang? Ada dalam proses pembuatan faktur yang lama karena printernya. Bukti penjualan masih offline. Penggunaan program yang berat. Apakah ada masalah dalam penjualan barangnya? Selalu ada masalah karena pembayaran selalu terlambat dari customer. Barang telat datang dari importir. Pemasaran barang susah karena banyak persaingan. Informasi apa saja yang ingin ditampilkan di dalam sistem? Data penjualan, data pembelian, data pre-order. Apa ada pembuatan laporan pemesanan barang? Jika ada, dilakukan sebelum atau sesudah barang di tangan customer? Biasanya melalui PO. Setelah PO kami terima, baru barang dikirim. Bagaimana proses pembayaran barang antara distributor dan customer? Dilakukan sebelum atau sesudah barang sampai di customer? Proses pembayaran antara distributor dan customer biasanya barang dikirim terlebih dahulu, baru pembayaran 1 bulan. Pak, jika perlu barang dari supplier, bagaimana proses pembayaran barang antara distributor dan supplier? Setelah konfirmasi ketersediaan barang atau setelah customer selesai melakukan pembayaran? Biasanya supplier kami PT Panji Prima Dinamika membuat PO ke distributor.
Setelah terkonfirmasi barangnya ada, baru distributor menyalurkan ke PT Panji Prima Damika. Setelah barang terima, baru sebulan kemudian baru dibayar ke distributornya. Selanjutnya, apabila distributor memiliki stok barang yang dipesan, kenapa customer masih perlu melakukan pre-order? Karena customer-nya itu kebanyakan rumah sakit dan lab klinik. Sedangkan rumah sakit dan klinik pasien selalu tidak menentu. Jadi dia berjaga-jaga untuk stok barangnya biar aman. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada pengalaman kesalahan dalam pengiriman barang, seperti sistem komplain? Jadi, jika ada kesalahan pengiriman barang, customer atau pihak-pihak tertentu bisa menghubungi nomor tertentu atau sebagainya. Kesalahan dalam pengiriman barang selalu ada. Contohnya di PO si customer minta pot urin steril, sedangkan orang gudang menyiapkannya yang non steril. Terus ada lagi yang pihak customer atau rumah sakit pesan slide box yang disiapinnya objek kelas, sedangkan slide box sama objek kelas itu Workflow dimulai dari customer melakukan pemesanan barang, lalu distributor menerima pesanan dan melakukan pengecekan barang. Jika barang tersedia, maka distributor melakukan konfirmasi estimasi barang dikirim. Dan customer menerima informasi estimasi barang dikirim, lalu menunggu konfirmasi pengiriman. Distributor akan melakukan konfirmasi pengiriman barang dan mengirimkan barang. Customer akan menerima barang dan melakukan pembayaran. Pembayaran akan diterima oleh distributor, lalu selesai. Jika barang tidak tersedia di distributor, distributor akan melakukan penyaluran pesanan customer ke supplier. Supplier menerima pesanan dan melakukan pengecekan ketersediaan barang. Jika barang tersedia, maka supplier melakukan konfirmasi pengiriman barang dan melakukan pengiriman barang. Distributor menerima barang dan melakukan konfirmasi estimasi barang dikirim. Jika barang tidak tersedia di supplier, supplier akan melakukan konfirmasi tidak tersedianya barang. Lalu distributor menerima informasi mengenai ketidaktersediaan barang, lalu melakukan konfirmasi bahwa barang tidak tersedia ke customer. Customer menerima informasi mengenai ketidaktersediaan barang, lalu selesai. Tools yang digunakan dalam pemodelan ini menggunakan Draw.io yang merupakan aplikasi berbasis web. Di sini kita dengan mudah membuat UML karena sudah tersedia menunya, serta hanya dengan melakukan drag and drop saja. Lalu untuk mengambil hasilnya kita menggunakan snipping tool. Menghitung biaya yang dibutuhkan dalam membuat sistem dengan menggunakan LOC, salah satu contoh perhitungannya adalah perhitungan LOC untuk fungsi interface pemakai dan fasilitas kontrol. Optimis bernilai 3.000, most likely 4.500, pessimistic 6.900. EV-nya 3.000 ditambah 4 kali 4.500 ditambah 6.900, lalu dibagi 6, sama dengan 4.650 lines of code. Perhitungan tersebut berlaku juga untuk fungsi-fungsi lainnya, tetapi nilainya berbeda, seperti manajemen database, fasilitas display komputer grafis, dan kontrol periferal. Perhitungannya sama, tetapi nilainya berbeda. Dari perhitungan tersebut, didapatkan estimasi LOC. Interface pemakai dan fasilitas kontrol 4.650, manajemen database 5.500, fasilitas display komputer grafis 6.400, kontrol periferal 4.300. Baris kode terestimasi 20.850. Dari estimasi LOC yang didapat, kita bisa menghitung kebutuhan biaya
untuk pembuatan sistem. Jika produktivitas rata-rata organisasional sama dengan 500 LOC per orang bulannya, biaya per baris Rp5.000, upah karyawan per orangnya 4.500.000, kita bisa menghitung jumlah karyawan yang dibutuhkan. 20.850 LOC dibagi 500 LOC per bulannya sama dengan 41,7. Angka tersebut bisa dibulatkan menjadi 42. Jadi jumlah karyawan yang dibutuhkan adalah 42 orang. Lalu kita bisa menghitung estimasi biaya proyek berdasarkan LOC. 20.850 LOC dikali 5.000. 5.000 itu biaya per baris, sama dengan 104.250.000. Lalu perhitungan estimasi biaya proyek berdasarkan upah. 42 orang dikali 4.500.000 sama dengan 189 juta rupiah. Semuanya estimasi biaya yang udah dihitung di total menjadi 293.250.000. Sebelum saya menjabarkan agendanya, saya akan menjelaskan PIK di sini maksudnya adalah penanggung jawab. Penanggung jawab dari list yang dilakukan atau yang akan dilakukan. A adalah senario sistem workflow bisnis dan IRD. B. Perancangan DFD, OO, dan APL. C. Database, layout, dan interface system. Dan D adalah programming. Agenda dimulai dari awal pembuatan sistem sampai proses penyerahan sistem ke user. Dimulai dari 13 Maret 2020, menentukan aliran proses dan metode perancangan sistem, membuat pertanyaan untuk dilakukan wawancara kepada narasumber, penanggung jawabnya A, lalu menentukan entitas dan atributnya, membuat rancangan tabel, master, dan transaksi, penanggung jawabnya C. Tanggal 27 Maret 2020, pembuatan workflow dan sistem senario, menyiapkan pertanyaan untuk wawancara dan jadwalnya, penanggung jawabnya A. Tanggal 29 Maret 2020, melakukan wawancara dengan narasumber, dilakukan bersama dan disusun informasi yang didapat, penanggung jawabnya A. 17 April 2020, mengimplementasikan rancangan tabel yang sudah dibuat ke tools, yaitu PHP MySQL, penanggung jawabnya D, lalu membuat IRD, penanggung jawabnya B. 4 sampai 8 Mei 2020, perancangan DFD yaitu diagram konteks, penanggung jawabnya B, lalu ada perbaikan entitas dan atribut yang sudah dibuat, penanggung jawabnya C. 29 Mei sampai 3 Juni 2020, perhitungan biaya menggunakan LOC, penanggung jawabnya A. Rancangan APL, DFD, dan UML, penanggung jawabnya B. Tahap konstruksi, implementasi rancangan tabel ke tools yaitu PHP, MySQL, penanggung jawabnya D, dibantu bersama. Estimasinya 12 Juni 2020 akan dilakukan tes program. 13 sampai 25 Juni 2020 bisa dilakukan perbaikan jika terjadi kesalahan atau error. Tanggal 25 Juni 2020 dilakukan tes lagi. Jika sudah, deadline-nya estimasi tanggal 26 Juni 2020, sistem bisa diserahkan ke user. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur perangkat lunak atau disingkat dengan APL. Jadi di sebelah kiri sini merupakan input, yang dimana isinya pengguna, customer, barang, distributor, supplier, pre-order, penjualan, serta retail. Lalu yang di tengah ini merupakan proses. Pertama, pengguna di input. Lalu dalam proses ini mengawal pengguna yaitu ke login. Setelah login maka akan di output apakah dia itu distributor atau customer. Lalu pada customer akan memasukkan input ke master yang akan menghasilkan info customer. Lalu juga barang, distributor, supplier ke master dan akan menghasilkan info barang, info distributor ataupun info
ataupun info supplier. Lalu pada pre-order, kita akan masukkan input juga ke dalam proses pengelolaan pre-order. Di sini, dalam proses ini membutuhkan input customer serta juga input barang. Lalu menghasilkan laporan pre-order. Lalu bawahnya lagi ada input penjualan, melakukan proses pengelolaan penjualan. Di sini kita membutuhkan input penjualan tentunya, lalu ada barang dan juga distributor. Setelah itu akan menghasilkan laporan penjualan. Dan yang terakhir adalah laporan pengelolaan detail. Nah, pada di sini kita membutuhkan input berupa detail, kemudian distributor, lalu juga supplier. Lalu akan menghasilkan laporan detail. Kemudian ada data flow diagram atau disingkat dengan DFD. Pada sistem informasi penjualan alat kesehatan PT Panji Prima Dinamika ini, customer akan mengirim ke sistem informasi ini berupa pre-order. Sebelumnya, sistem informasi ini akan memberikan ke customer berupa harga, nama barang, jumlah stok. Lalu setelah itu, maka sistem informasi akan memberikan ke distributor berupa laporan pre-order, laporan barang, laporan detail supplier, laporan penjualan, laporan supplier. Nah, sebelumnya itu juga, distributor ini mengirim ke sistem informasi berupa data detail supplier, data penjualan, serta data barang. Di sini, distributor dan customer merupakan generalisasi dari login. Pada login tersendiri terdapat atribut variabel berupa username, email, password, serta dengan proses edit dan cek. Lalu, pada customer terdapat variabel berupa ID, username, nama customer, dan telepon customer. Di sini, proses yang dapat dilakukan oleh customer berupa lihat barang atau pilih barang juga, serta pre-order dan lihat pre-ordernya. Lalu pada distributor, terdapat ID distributor, user nama distributor. Di sini, distributor dapat melakukan banyak kegiatan, dari input barang, proses PO, lihat PO, input supplier, lihat supplier, proses detail supply, proses penjualan, serta lihat penjualan. Lalu dari customer ini melakukan asosiasi dengan PO, di mana satu customer dapat melakukan satu atau lebih banyak PO. Pada PO ini terdapat ID PO, ID barang, ID customer, tanggal, jumlah, yang prosesnya akan menerima PO itu sendiri, lalu membuat laporan PO. Lalu PO ini juga berasosiasi dengan barang, di mana setiap satu PO dapat melakukan satu atau banyak barang. Pada barang ini, terdapat ID barang, nama barang, jumlah barang, harga kuantiti, di mana prosesnya yang dapat dilakukan adalah di-input barangnya apa saja, diedit barangnya, dan setelah pencegahan barang. Lalu terdapat asosiasi lagi dengan penjualan, di mana penjualan ini terdapat ID penjualan, ID barang, ID distributor, tanggal, jumlah, harga, dengan proses menerima penjualan, serta membuat laporan penjualan. Dengan asosiasi tadi, setiap satu penjualan ini dapat melakukan satu atau lebih banyak barang. Lalu dari penjualan ini, melakukan asosiasi dengan distributor, di mana banyak penjualan dapat dilakukan oleh satu distributor. Pada distributor ini, tadi yang sudah dijelaskan ya. Lanjut kita ke detail supply. Asosiasi dengan detail supply ini antara distributor merupakan setiap distributor dapat membuat satu detail supply, yang dimana isinya ini merupakan ID detailnya, ID supplier, ID distributor, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, yang dimana dengan proses menerima detail supply-nya tersebut membuat laporan detail supply. Lalu dari sini kita akan asosiasi lagi dengan supplier, yang dimana terdapat banyak supplier hanya dapat dilakukan oleh satu detail supply. Nah, di supplier ini terdapat ID supplier, tanggal supplier, nama supplier,
dan telepon supplier. Di sini tidak dapat proses karena hanya sebagai penjelas saja atau pelengkap saja untuk membuat laporan. Lalu ada juga use case diagram. Di sini customer akan melakukan login dan distributor juga pun melakukan login. Nah, untuk customer dapat melihat barang ataupun distributor dapat melihat barang, maka distributor ini melakukan input barang. Lalu input untuk dapat melihat barang tersebut. Lalu customer melakukan pre-order yang akan dikirim langsung ke distributor. Nah, pada selanjutnya distributor ini akan menginput supplier sehingga dapat melihat supplier. Maka dari itu akan butuh dilakukan include. Lalu juga distributor input penjualan, melakukan include untuk dapat melihat penjualan. Serta tadi pada pre-order ini melakukan extend atau juga dapat melihat pre-ordernya. Dan juga distributor ini juga dapat melihat pre-ordernya. Saya akan menjelaskan IRD dari Sistem Informasi Penjualan Alat Kesehatan PT Panji Prima Dinamika. Di sini ada distributor. Satu distributor mengirimkan barang ke banyak customer atau banyak customer dikirimkan barang oleh satu distributor. Lalu ada banyak distributor menjual banyak barang atau banyak barang dijual oleh banyak distributor. Hubungan relasi many-to-many ini akan menghasilkan tabel transaksi, yaitu tabel transaksi penjualan. Lalu ada banyak customer membeli banyak barang atau banyak barang dibeli oleh banyak customer. Hubungan relasi many-to-many ini akan menghasilkan tabel transaksi juga, yaitu tabel transaksi pre-order. Ada lagi hubungan relasi many-to-many antara distributor dengan supplier menghasilkan tabel transaksi detail. Hubungan relasi many-to-many akan menambahkan primary key yang ada di tabel master di tabel transaksi. Misalnya tabel transaksi penjualan. Dia ada primary key untuk tabel penjualan, lalu ada foreign key. Foreign key-nya itu dari primary key tabel master. Jadi ID distributor, ID distributor itu primary key tabel master distributor. Tapi di tabel transaksi penjualan dia adalah foreign key. Sama pula dengan ID barang. Lalu di sini ada hubungan relasi. Jadi primary key tabel login yaitu username adalah foreign key di tabel master distributor. Kamus data pada tabel sistem penjualan alat kesehatan, yaitu tabel login sebagai tabel master dengan field username tipe data varchar ukuran 6 sebagai primary key, email tipe data varchar ukuran 40, password tipe data varchar ukuran 12. Tabel selanjutnya tabel distributor sebagai tabel master dengan field ID distributor tipe data varchar ukuran 6 sebagai primary key, nama distributor tipe data varchar ukuran 20, username tipe data varchar ukuran 6 sebagai foreign key. Tabel selanjutnya tabel customer sebagai tabel master dengan field ID customer tipe data varchar ukuran 6 sebagai primary key, nama customer tipe data varchar ukuran 20, telepon customer tipe data varchar ukuran 13, dan username tipe data varchar ukuran 6 sebagai foreign key. Selanjutnya, tabel pre-order sebagai tabel transaksi dengan field ID pemesanan tipe data varchar ukuran 6 sebagai primary key, ID customer tipe data varchar ukuran 6 sebagai foreign key, ID barang tipe data varchar ukuran 6 sebagai foreign key, tanggal pemesanan tipe data date, tanggal penerima tipe data date. Selanjutnya, tabel supplier sebagai tabel master dengan ID supplier tipe data varchar ukuran 6 sebagai primary key, nama supplier tipe data varchar ukuran 20,
telepon supplier tipe data varchar ukuran 13, tanggal supplier tipe data date. Lalu tabel barang sebagai tabel master dengan field ID barang, tipe data varchar ukuran 6 sebagai primary key, nama barang tipe data varchar ukuran 20, jumlah barang tipe data in ukuran 8, harga quantity tipe data double. Selanjutnya, tabel penjualan sebagai tabel transaksi dengan field ID penjualan tipe data varchar ukuran 6 sebagai primary key, ID distributor tipe data varchar ukuran 6 sebagai foreign key, ID barang tipe data varchar ukuran 6 sebagai foreign key, tanggal penjualan tipe data date, jumlah total tipe data in ukuran 10, harga total tipe data double. Dan tabel detail sebagai tabel transaksi dengan field ID detail tipe data varchar ukuran 6 sebagai primary key, ID distributor tipe data varchar ukuran 6 sebagai foreign key, ID supplier tipe data varchar ukuran 6 sebagai foreign key, jumlah pemasukan tipe data in ukuran 10, jumlah pengeluaran in ukuran 10. Tabel master login berelasi dengan tabel master customer dan tabel master distributor, sehingga menjadi FK dalam dua tabel tersebut, yaitu username tipe data varchar 30. Tabel master customer dan tabel master barang berelasi pada tabel transaksi pre-order, sehingga PK tabel master customer dan tabel master barang menjadi FK dalam tabel transaksi pre-order. Dan tabel master distributor berelasi pada tabel transaksi detail dan menjadi FK dalam tabel transaksi tersebut. Di dalam tabel transaksi detail juga terdapat FK dari tabel master supplier, yang dimana PK dari dua tabel master tersebut. Lalu, tabel master distributor berelasi pada tabel transaksi penjualan dan menjadi FK dalam tabel transaksi tersebut. Di dalam tabel transaksi penjualan juga terdapat FK dari tabel master barang, yang dimana PK dari dua tabel master tersebut. Berikut ini merupakan tools yang digunakan dalam proses konstruksi. Jadi yang pertama ada Balsamiq Wireframes. Jadi Balsamiq Wireframes ini digunakan untuk pembuatan mockup. Lalu yang kedua ada software XMPP. Software ini digunakan untuk membangun database dari project yang kita buat. Dan terakhir ada Visual Studio Code. Visual Studio Code ini merupakan text editor yang kami gunakan untuk melakukan coding HTML5. Create database dari sistem yang dibuat adalah penjualan alat kesehatan. Create table master yang dibuat dari sistem penjualan alat kesehatan yaitu tabel login dengan create table login, username varchar 6 not null, email varchar 40 not null, password varchar 12 not null. Lalu tabel distributor dengan create table distributor, ID distributor varchar 6 not null, nama distributor varchar 20 not null, username varchar 6 not null. Selanjutnya adalah mockup. Mockup itu sendiri merupakan sebuah visual atau preview dari sebuah konsep desain yang diberi efek visual sehingga hasilnya sangat tampak atau menyerupai wujud nyata. Jadi kita dapat memberikan gambaran nyata dari sebuah konsep desain bagaimana konsep itu akan terlihat nantinya. Jadi berikut merupakan mockup yang nantinya akan menjadi aplikasi berbasis website yang kami bangun. Pada bagian atas terdapat navigation bar yang terdapat tombol home, all product, account, help, lalu ada search box. Bagian kanannya terdapat icon chart, notifikasi, dan juga pesan. Lalu sebelah kiri terdapat panel yang berisi profil si pengguna. Lalu pada bagian tengah terdapat carousel yang nantinya akan berisi highlight atau berisi produk-produk yang menjadi unggulan atau best seller atau produk yang mendapat diskon. Lalu di bawah carousel akan terdapat card-card yang berisi informasi dari website tersebut. Lalu pada bagian footer terdapat akun sosial media
dari website tersebut, kontak person, dan juga hak cipta. Berikutnya, ini merupakan codingan dari form login, di mana untuk masuk ke dalam website kita memerlukan username dan password. Lalu ini merupakan koneksi untuk dari database ke HTML. Lalu berikutnya ada proses menginput data pada tabel master. Jadi tabel master yang saya gunakan di sini adalah tabel distributor. Untuk melakukan input, kita menggunakan query insert into. Kita menggunakan query insert into ke tabel yang dituju, yaitu tabel distributor, dengan fieldnya ID distributor, nama distributor, dan username. Value di sini merupakan isi yang akan kita masukkan ke tabel distributor yang merupakan tabel master. Di sini untuk melakukan edit table, kita menggunakan query alter table, table yang mau diedit. Jadi di sini saya menambahkan alamat customer dengan varchar berjumlah 30 karakter. After di sini artinya posisi alamat customer berada di bawah atau setelah field username. Nah, selanjutnya di sini merupakan view table master. Jadi table yang saya pakai di sini adalah table customer. Untuk melakukan view, kita menggunakan query, yaitu select from tabel yang dimaksud atau table yang dituju, yaitu table customer, di mana fieldnya nama customer dengan isi atau nama customer itu John Cena. Proses input pada table transaksi. Jadi table transaksi yang saya gunakan di sini adalah table penjualan. Jadi hampir sama dengan input pada table master tadi. Di sini kita menggunakan insert into ke tabel penjualan. Jadi di sini saya menginput 2 record. Lalu selanjutnya adalah proses edit atau update pada table transaksi. Jadi tabel yang saya pilih di sini adalah table pre-order. Jadi kita menggunakan query update. Field yang mau diupdate adalah pada field tanggal penerima. Jadi tanggal penerima diganti menjadi tanggal 11 bulan 8 tahun 2020 dengan ID pemesanan 5489. Dan berikut merupakan hasil edit dari table transaksi yang kita lakukan, di mana ID pemesan 5489 akan menerima barang pada tanggal 11 bulan 8 tahun 2020. Selanjutnya kita melakukan proses cetak atau view pada tabel transaksi. Jadi tabel yang digunakan di sini merupakan tabel pre-order. Kita menggunakan query select from. Tabel yang dituju di sini adalah tabel pre-order, di mana ID pemesanan 7922. Dan ini merupakan hasil dari query yang kita buat.